berbagi dengan bagaimana cara membuat artikel. Ada dua sebenarnya Bapak Ibu ilmu yang diberikan dari kementerian, namanya berbagi praktik baik itu ada dua. Satu adalah tentang caranya membuat artikel, dan yang kedua membuat video. Di artikel itu adalah untuk membuat artikel-artikel untuk di aksi nyata. Nanti insya Allah kalau kita ada waktu gitu setelah grup penggerak selesai, kita akan berbagi. Yang hari ini kita sudah alhamdulillah 15 sertifikat yaitu, dan 31 video yang sudah kita uploadkan ke PMM itu. Dan alhamdulillah juga kita sudah dibekali yang dari kementerian itu tentang bagaimana cara kita membuat artikel. Sebenarnya apa strategi berbagi praktik baik yang ada di PMM itu, di aksi nyata dari kementerian itu. Kemudian kerangka cerita itu sebenarnya kayak bagaimana sehingga itu menjadi layak menjadi sebuah dokumen begitu. Terus nanti di sini juga ada ilmu-ilmu pembekalan cara menyusun cerita praktik baik. Itu kata-katanya berapa suku kata itu sampai ada batasannya sehingga menjadi dokumen yang bagus begitu. Ini hari ini kita lihatkan dulu yang poin-poinnya sampai dengan nanti bagaimana cara menyimulasikan praktek baik. Ini Bapak Ibu ini yang kemarin. Nah, ya kita tidak pakai screening ya. Pertanyaan pematik itu bagaimana ketika kita melakukan sesuatu dan berhasil gitu. Apa yang ingin Anda bagikan kepada orang lain seperti apa? Harapannya dari praktek baik ini begini, sehingga maka ada yang namanya perekrutan berbagi praktik baik. Artinya adalah ketika kita melakukan sesuatu dan berhasil, kemudian mendapat apresiasi umpan balik dari teman lainnya, menjadi sesuatu yang bagus, yang berarti, yang bermakna. Apa yang ingin Bapak Ibu bagikan dan mengapa? Itu yang menjadi pertanyaan pematik hari ini. Nah Bapak Ibu, ini apa sih sebenarnya yang dinamakan dengan praktik baik? Apakah cuma praktik di kelas dan itu sesuatu yang baik? Itu bagaimana? Nah ini kita di sini juga nanti akan diberikan dasar-dasar bukti-bukti empiris yang sudah ada di PMM. Itu banyak sekali. Ada contoh-contoh yang di sinar baik, juga ada contoh-contoh. Dan mulai sekarang itu semua video praktik baik itu tidak dianjurkan langsung upload di PMM, tetapi melalui sinar baik dulu. Nanti di sinar baik akan dikurasi, akan dinilai dulu. Jadi, sehingga akan dikurasi apakah itu layak apa belum. Nah, ini Bapak Ibu yang arti pentingnya. Cerita baik itu yang bagaimana? Cerita baik itu adalah kadang itu kalau di aksi nyata itu kan boleh menuliskan artikel atau aksi nyata. Rata-rata yang diupload itu adalah aksi nyata yang diupload. Padahal di situ juga boleh untuk memberikan artikel berupa tulisan itu dari yang panjenengan lakukan di kelas masing-masing. Jadi yang dinamakan dengan cerita praktik baik adalah tulisan, tapi tulisannya menginspirasi. Jadi namanya tulisan inspiratif mengenai strategi yang jenengan lakukan di kelas, strategi yang belum dilakukan dan menjadi inovasi yang baru di kelas, yang berfokus pada anak atau berpihak pada anak. Karena semangatnya Merdeka Mengajar hari ini adalah semuanya adalah berpihak pada anak. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Ini ada banyak sekali. Nanti akan saya sharekan di grup WA sambil disimak. Kemudian Bapak Ibu nanti saya bagikan hasil dari praktik baik yang sudah saya kerjakan kemarin dari sini ya. Ini adalah contoh-contoh kita membuat praktik baik. Ini adalah praktik baik yang pertama yang baru berupa tulisan. Bapak Ibu nanti cara membuatnya itu jadi tidak cuma nulis, ada situasinya apa di sekolah kita, kayak apa dituliskan situasinya, bahwa di sekolah kita begini ini lagi ada semangat Merdeka Mengajar, kurikulumnya begini. Kemudian tantangannya apa gitu. Yang ditulis itu habis menulis situasi adalah tantangannya apa gitu.
sampai dengan tulisan aksinya seperti apa dan kemudian refleksinya seperti apa gitu. Dan di bawahnya yang paling penting adalah ada tulisan yang nulis siapa gitu, sekolahnya mana, jabatannya apa, dan refleksinya apa gitu. Ini Bapak Ibu, ini ada di dalam ketentuan di pembekalan itu bahwa ketika menuliskan situasi itu yang ditulis maksimal sekian suku kata. Jadi ada 120 suku kata. Nanti di tantangan ada berapa suku kata itu. Jadi insya Allah akan kita bagikan linknya sambil kita praktek sedikit demi sedikit, memberikan contoh insya Allah gitu, agar bisa menjadi cerita praktik baik yang layak untuk di-upload dan dijadikan contoh buat pembelajaran buat dibagikan di PNM. Ini Bapak Ibu yang sedikit tentang cerita praktik baiknya, bagaimana cara menulisnya, bahkan fotonya itu yang baik itu berapa yang diuploadnya. Jadi ada ketentuan jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Nanti ada file-filenya berapanya. Begitu untuk yang praktik baik. Saya akhiri, barangkali ada 1-2 kata yang mau ditanyakan sebelum diakhiri. Tidak ada ya, nanti dilanjut. Ya, terima kasih penulis. Materi yang disampaikan tadi, pemaparan tentang praktik yang baik, ini bisa dilakukan oleh semua guru dan semua kelas. Itu mengarah pada mata pelajaran tertentu ya, atau secara keseluruhan. Betul. Lalu untuk bisa disebut praktek yang baik itu temanya atau materinya itu memang harus sesuatu yang beda dengan yang sudah punya, atau memang harus yang sudah biasa dilakukan sehari-hari itu bisa disebut praktek. Baik Bapak Ibu, karena tadi terlalu cepat untuk sharing sehingga memang tidak kita ceritakan yang semuanya ya. Kita mau pakai bahasa praktik baik, berbagi praktek baik. Intinya kalau namanya berbagi praktek baik itu berarti boleh melalui dokumen, boleh melalui video, bagaimana supaya yang akses itu paham. Terus mengapa pakai bercerita? Ini sesuai di slide, karena dengan bercerita biasanya kita menjadi lahan tempat untuk menyampaikan pengetahuan, menyampaikan pengalaman, sehingga kita bercerita dulu baru ada video. Kalau kemarin kemudian saya syuting bercerita dulu, kemudian nanti videonya di belakangnya itu kan diceritakan dulu, tidak langsung video tampil gitu. Kayak begini kan nanti pakai diedit, saya bercerita bahwa hari ini saya sedang melakukan sharing dengan teman-teman, kan diceritakan dulu, baru ada video ini yang di video wanita seperti itu. Kenapa pakai bercerita? Ya karena paling efektif, sehingga dinamakan cerita baik itu terpenuhi kalau di dalamnya itu ada poin-poin yang sudah menjadi ketentuan persyaratan membuat cerita praktik baik. Termasuk pertama bercerita dulu, termasuk pertama tadi menceritakan situasi dulu, itu yang baik seperti itu. Ada tantangannya di depan, kemudian menceritakan aksinya, baru menceritakan refleksinya. Itu kalau ketentuan persyaratan supaya maksimal praktik baik kita itu tercapai. Nah ini kenapa kita pakai bercerita ya, supaya bisa diakses. Nah apa saja itu supaya menjadi praktek baik yang baik. Jadi menurut Pak Nardi praktek baik seperti apa yang dikatakan praktek baik itu baik, yaitu tadi bahwa di dalamnya itu ada pesan ide atau utama, ada pesan yang disampaikan seperti apa. Kemudian mengumpulkan informasi itu yang dilakukan oleh teman-teman di kelasnya, seperti apa diceritakan. Karakteristiknya ini Pak, ada kreatifnya, ada inovasinya gitu. Boleh pengalaman yang lama, sebenarnya pengalaman ceblok kelor itu kan sudah dilakukan lama. Pon-pon itu kan kita sudah lama nandur itu kan gitu. Kita perbaiki hari ini, kita perbarui hari ini menjadi paradigma perubahan dengan mengangkat judul lagi yang lebih baik, yang penting berpusat pada siswa. Jadi semuanya itu siswa
yang menjadi penentu utama. Kalau dulu kita kan kita gitu, tapi hari ini adalah semangatnya adalah siswa yang bersuara atau voice yang bersuara memberikan keputusan, siswa yang noise yang memberikan pilihan, dan siswa yang memberikan ownership, mempunyai kepemilikan bahwa ini tuh milik saya yang kita lakukan, milik kita gitu, sehingga mereka punya semangat dari kesadaran diri. Maka kemudian kalau semangat dari kesadaran diri itu, sehingga maka tidak ada piala-piala dan sebagainya, tidak ada penghargaan, karena semua yang dilakukan dari diri sendiri, dari keikhlasan diri sendiri. Bahkan defisit ada kekurangan dari anak-anak itu bahkan menjadi aset gitu, menjadi hal yang baik. Maka tidak ada yang menonjol dan tidak ada yang rendah, dan semuanya kemitraan sama. Itu begitu ya praktek baik, Pak. Nah ini Pak, yang ruang lingkupnya sudah ditentukan dari kementerian juga. Pilihan-pilihan yang mungkin ya sudah ini kan semuanya ada 8 kalau yang dulu Pak. Perencanaan pembelajaran, kemudian pelaksanaan pembelajaran baik akademik atau non akademik boleh. Ini yang sudah saya lakukan pakai diferensiasi kemarin. Terus P5 yang ceblok kelar dan konpon sampai gelar karya tadi malam itu yang kita namakan praktik baik P5. Ini sudah kita lakukan juga dan kita unggah juga di Sinar Baik Kementerian ini. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan KSE itu kompetensi sosial emosional gitu. Sama kucing adalah yang saya wawancara sama Bu Kres, sama Pak Nardi, sama Pak Toyo, itu namanya yang kucing itu boleh, atau restitusi. Kita bincang-bincang wawancara sama anak-anak, itu namanya kayak seperti itu, boleh dikucingkan. Ada yang jadi coach, ada yang jadi kucing. Coach itu yang pertanyaan-pertanyaannya, kucing itu yang punya masalah misalkan itu. Nanti insya Allah kalau ada waktu, kita ya harus ada waktu, memang harus berbagi. Kita akan rutin melakukan di jurnal praktik baik seperti ini. Gitu. Hari ini kita sekedar memberikan definisi dan pengetahuan secara umum. Tipis-tipis lah biasanya. Begitu sudah yang ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.